Di satu sudut, kita memiliki prajurit dari dunia digital. Mereka bertarung melawan ular raksasa di padang gurun virtual. Ditemani avatar AI dan membawa suara metalik yang asing namun candu. Mereka adalah putri mahkota Asam Entertainment, Aespa. Di sudut lain, kita melihat sekelompok wanita yang berjalan di atas runway beton, tanpa sihir, tanpa avatar. Senjata mereka adalah otot perut, keringat, dan narasi tentang jatuh bangun di dunia nyata. Mereka adalah pasukan tak kenal takut dari HYB, LeSfim. Ini bukan sekadar persaingan girl group. Ini adalah benturan dua filosofi besar K-pop generasi keempat, fantasi melawan realita, maksimalis melawan minimalism, konsep futuristik melawan konsep fearless. Hari ini, kita akan membedah bagaimana dua grup ini mendominasi industri dengan cara yang 180 derajat berbeda. Siapa yang memegang tahta Gen 4? Mari kita masuk ke arena. Tahun 2020 dan 2022 adalah tahun kelahiran dua identitas ini. SM yang selalu terobsesi dengan masa depan. Meluncurkan Aespa dengan proyek ambisius, SMSU sebelum Masehi Culture Universe. Member Aespa tidak hanya 4 orang, tapi 8, termasuk Aespa mereka. Debut mereka, Black Mamba, langsung mengajak kita keluar dari bumi, menuju tempat bernama KWANJ. Di sini, fans diajak berimajinasi. Kita tidak hanya mendengarkan lagu, tapi mengikuti sebuah saga pahlawan super melawan penjahat digital. Ini adalah high concept level tertinggi. Sebaliknya, LeSfam lahir dari abu dan ambisi. HYB mengambil pendekatan radikal, transparansi. Melalui dokumenter pradebut, mereka tidak menjual mimpi, mereka menjual perjuangan. Nama LeSfim adalah anagram dari I'm Fearless. Mereka tidak melawan monster fiksi. Mereka melawan monster nyata, komentar jahat, kegagalan masa lalu, dan ekspektasi publik yang kejam. Jika Aespa adalah karakter game level max, LeSfim adalah atlet olimpiade yang sedang berlatih untuk medali emas. Perbedaan paling mencolok ada pada mata kita, visual. Aespa mendefinisikan estetika Sibang dan Y2K Futurism. Pakaian mereka seringkali terlihat seperti armor atau kostum cosplay mewah. Di era Savage dan Supernova mereka menggunakan warna neon, aksesori metalik, dan riasan mata yang tajam. Mereka tidak mencoba terlihat seperti gadis yang bisa kamu temui di jalanan. Mereka adalah dewi cyber yang tak tersentuh. Sementara LeSB mempopulerkan tren athleisure dan balletcore. Mereka membuat baju olahraga terlihat chic dan high fashion. Estetika mereka berteriak, kesehatan adalah kekayaan. Kazuha dengan ABS-nya, Sakura dengan tatapan tajamnya. Mereka ingin terlihat aspirasional membuat fans berpikir, aku ingin pergi ke gym dan menjadi keren seperti mereka. Aespa menjual fantasi pelarian escapism. Lace menjual motivasi diri powern. Bagaimana dengan musiknya? Fans menyebut musik Aespa memiliki rasa besi atau iron taste. Genre mereka adalah hyperpop yang dicampur dengan EDM berat. Struktur lagunya seringkali tidak tertebak. Ingat Next Level? Lagu itu seperti 3 lagu yang dijahit jadi satu. Vokal Aespa adalah warisan emas sebelum Masehi. Winter dan Ningning membawa high note yang melengking dan teknis, cocok untuk menembus kebisingan instrumen elektronik mereka. Di sisi lain, LeSfam memilih jalur yang lebih groovy dan western friendly. Musik mereka didominasi oleh bass yang tebal, ritme Afro-Latin di Antifragile, atau Jersey Clap di Crazy. Kekuatan LeSfam bukan pada nada tinggi yang memecahkan gelas, tapi pada hook yang repetitif dan attitude dalam penyampaian lirik. Lagu mereka dirancang untuk fashion show atau workout playlist, Encici Fragili. Sekali denggah susah hilang dari kepala. Tidak adil bicara soal dua grup ini tanpa membahas panggung besar yang pernah mereka injak, Coachella. Keduanya diundang dan keduanya menghadapi tantangan besar. Aespa tampil di 2022, membawa vokal lift yang stabil meski dengan koreografi yang saat itu dikritik kurang menggigit. Mereka membuktikan bahwa di balik konsep AI, mereka adalah penyanyi asli. LeSfam tampil di ke-2024, mereka membawa energi panggung yang luar biasa dan band lift. Namun menghadapi kritik keras soal stabilitas vokal. Ini adalah momen pembuktian mental fearless mereka. Terlepas dari kontroversi,
Kedua grup ini berhasil menarik kerumunan raksasa, membuktikan bahwa K-pop Gen 4 sudah mengambil alih pasar global. Di Korea sendiri, mereka bergantian merajai tangga lagu. Supernova aespa menjadi lagu dengan jam terbang terlama di posisi 1. Sementara Perfect Night Lesson mendominasi musim dingin. Mereka adalah rival yang seimbang secara komersial. Seringkali, fans Mai dan Ferne terjebak dalam perang komentar. Tapi jika dilihat lebih dekat, aespa dan Leslam adalah Yun dan yang dibutuhkan industri saat ini. Kita butuh aespa untuk membawa kita bermimpi, menikmati visual seni yang gila, dan musik yang eksperimental. Kita butuh Lesram untuk mengingatkan kita agar tetap kuat, percaya diri, dan berani menghadapi dunia nyata. Bahkan para membernya pun bersahabat. Karina dan Chaewon sering terlihat bersama. Mereka tahu di puncak itu sepi, jadi mereka saling menguatkan. Jadi, di perang konsep ini, siapa yang memenangkan hatimu? Apakah kamu tim Kawan yang suka misteri dan vokal powerful? Atau kamu tim Phyllis yang suka gaya chic dan musik yang bikin semangat? Atau mungkin kamu serakah dan memilih keduanya? Tulis pilihanmu di kolom komentar. Jangan lupa like video ini jika kalian menikmati analisisnya dan subscribe untuk konten K-pop Deep Dive lainnya. Sampai jumpa di dimensi berikutnya.